Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Rahma dengan NIM 210161135 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Adapun tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah keterampilan berbicara dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ermawati Arif MPD. Nah, adapun pembahasan pada materi ini ada bahasa penyiar, langkah-langkah membaca berita, naskah berita, serta praktik baca berita. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bahasa penyiar. Sebelumnya, penyiar itu sebagaimana yang kita ketahui, penyiar itu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dalam hal penyiaran berita. Nah, adapun bahasa yang digunakan oleh penyiar berita biasanya merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan adapun bahasa yang diucapkan oleh penyiar berita merupakan bahasa yang efektif, sehingga mudah dimengerti. Contohnya pada pembukaan berita seperti contoh pada berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di bla bla bla. Nah, pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang efektif karena tidak bertele-tele. Selanjutnya, dalam penyiaran berita, bahasa yang kita gunakan juga sering menggunakan majas. Kemudian, tata bahasa normatif juga digunakan oleh penyiar sebagai contoh. Susanno akan dipanggil untuk ketiga kalinya oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat normatif dan menggunakan majas. Kemudian, bahasa dalam penyiaran itu biasa kita menggunakan bahasa yang formal, akurat, dan tepat. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah membaca berita. Apa-apa saja sih langkah-langkah dalam membaca berita? Yang pertama mengenai artikulasi atau pelafalan jelas. Nah, pelafalan jelas ini sangat penting dalam penyiaran berita, yang mana artikulasi ini adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran udara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian yang kedua mengenai intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat ini adalah hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara. Kemudian selanjutnya mengenai penjedaan teratur. Sedangkan penjedaan teratur ini merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Kemudian selanjutnya mengenai pengucapan yang jelas. Kejelasan pengucapan berkaitan dengan volume suara dan kecepatan membaca. Kemudian penekanan atau aksentuasi. Aksentuasi ini merupakan hal yang penting dalam penyiaran berita, yang mana aksentuasi itu adalah pembagian dalam perbedaan volume dan kecepatan pembaca pada bagian yang penting. Kemudian selanjutnya mengenai sikap tubuh atau gestur tubuh. Nah, pembaca berita harus mengambil posisi yang nyaman. Bisa duduk atau berdiri, cukup tegak, tidak membungkuk, tidak juga terlalu mengadah, dan pandangan mata ke depan. Kemudian selanjutnya mengenai komunikatif dan ekspresif. Seorang penyiar berita harus memiliki sifat yang komunikatif dan ekspresif, sehingga dia nantinya bisa menjalin hubungan akrab dengan pendengar. Selanjutnya mengenai setelah pembacaan berita, penerapan bagian yang termasuk dalam cara-cara pembaca teks berita di atas. Sebaiknya pembaca berita juga melakukan evaluasi hasil pembacaan berita berdasarkan langkah 1 dan 2 untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Kemudian, adapun langkah-langkah dalam membaca berita sebagai berikut. Yang pertama, prabaca atau sebelum kita membaca berita. Sebelum kita membaca berita, sebaiknya kita mendapatkan koran atau media online hari ini. Kemudian selanjutnya, ingat berita-berita yang terjadi kemarin-kemarinnya. Kemudian, tanya dalam benak informasi mendesak apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, lakukan survei sekilas, pilih berita utama dan berita lainnya, lalu urutkan kepentingannya menurut kebutuhan Anda sendiri. Selanjutnya, kalau pada saat membaca, hal-hal yang seharusnya kita lakukan adalah yang pertama, bacalah judul berita dengan cermat, pahami maksudnya dengan merumuskan kalimat lengkapnya. Kemudian yang kedua, bacalah secara teliti bagian teras berita. Ingatlah konteks berita itu dalam hubungan apa, kapan, dan di mana. Yang jelas dalam berita itu ada hubungannya mengenai 5W plus 1H. Kemudian selanjutnya, bacalah dengan teliti isi beritanya. Temukanlah masalah utama yang melatar belakangi peristiwa yang diberitakan dan ungkaplah fakta-fakta yang ada serta ungkapkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya, pada saat kita setelah membaca atau pasca baca, maka hal yang baik yang kita lakukan yang pertama adalah bandingkan isi berita itu dengan berita yang lain. Kemudian, nilailah keakuratan fakta yang diungkapkan, hubungkan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain di media lampau atau di tempat lain. Kemudian, prediksikanlah dampak yang terjadi atas peristiwa yang dipetakan tadi.
Kemudian selanjutnya mengenai naskah berita. Nah, mengenai naskah berita ini, pada saat ini naskah berita merupakan sebuah informasi yang menjadi populer dalam kehidupan. Naskah berita ini biasa kita lihat di media online. Nah, kalau naskah berita ini biasa dijadikan mengenai teks berita, yang mana apabila terjadi suatu peristiwa di kehidupan kita, mungkin di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan orang lain, hal tersebut dijadikan teks berita dan itu menjadikan naskah berita. Saat naskah berita itu dijadikan sebuah berita, maka hal tersebut bisa kita baca dan sangat populer di kalangan masyarakat untuk saat ini. Selanjutnya mengenai praktik baca berita. Di sini saya akan mempraktikkan baca berita yang baik dan benar secara singkat, yang berjudul Tragis Telah Terjadi Kecelakaan Antara Pesepeda Motor dengan Angkot. Senin 22 Januari 2021 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Dr. Hamka, Universitas Negeri Padang yang melibatkan pesepeda motor dengan angkot. Menurut seorang saksi, Udin yang berumur 45 tahun, kejadian tersebut terjadi ketika dua orang mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Sentra Tasik yang keluar dari daerah pantai yang tidak memakai peralatan keamanan seperti helm dan dengan kecepatan yang tinggi menabrak angkot yang sedang berhenti. Pada kejadian tersebut, dua orang mahasiswa tersebut yang dikonfirmasi namanya yang pertama Edward dan Edo, yang mana Edward dikonfirmasi meninggal di tempat sedangkan Edo mengalami patah tulang sebelah kanan. Dalam kejadian tersebut, pihak kepolisian sudah mengurus kejadian-kejadian tersebut dan orang tua korban sudah menuju ke lokasi kecelakaan tersebut. Nah, contoh tersebut merupakan praktik baca berita yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.